Pernahkah kamu merasa bahwa sekeras apapun kamu bekerja, kondisi keuanganmu tetap saja di tempat yang sama? Gaji naik, tapi uang tetap habis. Tabungan sudah mulai tumbuh, tapi selalu ada alasan untuk mengurasnya. Mimpi finansial terasa seperti angan-angan yang menjauh setiap kali kamu mencoba mendekat. Jika iya, kamu tidak sendirian. Banyak orang hari ini hidup dalam pusaran ekonomi yang melelahkan. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka bodoh dalam mencari uang, tapi karena mereka belum memiliki pola pikir yang tepat. Uang, pada dasarnya, bukan hanya soal angka. Ia adalah cerminan dari cara berpikir. Dan pola pikir, atau yang sering disebut dengan mindset, itulah akar dari segalanya. Kita hidup di zaman yang cepat berubah. Dunia digital membuat informasi dan peluang lebih terbuka, namun juga menciptakan tekanan baru dalam kehidupan. Jika kamu tidak memiliki fondasi mindset finansial yang kuat, kamu akan mudah tergoda, mudah salah langkah, dan akhirnya terjebak dalam siklus hidup dari gaji ke gaji. Disinilah pentingnya memiliki 10 mindset finansial yang tidak hanya mengubah caramu melihat uang, tetapi juga mengubah arah hidupmu. Video ini bukan sekadar daftar tips. Ini adalah perjalanan berpikir yang akan mengubah cara pandangmu terhadap uang, kerja keras, kebebasan, dan masa depan. Setiap poin akan dijelaskan dengan perlahan, dibumbui cerita, ilustrasi nyata, dan sudut pandang yang membuatmu berpikir ulang. Selama ini aku sudah punya mindset yang benar, atau belum? Mindset pertama, uang bukan tujuan, tapi alat. Bayangkan kamu sedang mendaki gunung. Tujuanmu bukanlah sekadar memiliki tongkat pendaki yang bagus, sepatu termahal, atau ransel bermerek. Semua itu hanyalah alat, bukan tujuan. Tujuanmu adalah mencapai puncak. Tapi anehnya, banyak orang yang terjebak pada berpikir bahwa uang adalah puncak. Bahwa ketika mereka punya banyak uang, maka semuanya selesai. Mindset pertama yang harus kamu ubah adalah, uang bukanlah tujuan. Uang adalah alat. Alat untuk hidup tenang. Alat untuk punya pilihan. Alat untuk membantu orang lain. Alat untuk mencapai kebebasan. Ketika kamu menjadikan uang sebagai tujuan, kamu akan mudah tersesat. Kamu akan mudah tergoda untuk mendapatkannya dengan cara yang cepat, meski tidak sehat. Kamu bisa saja merelakan nilai-nilai penting dalam hidup, seperti waktu dengan keluarga, kesehatan mental, bahkan harga diri, hanya demi satu hal, lebih banyak uang. Tapi saat kamu menyadari bahwa uang hanyalah alat, kamu mulai bertanya, alat untuk apa? Untuk membebaskan waktu? Untuk hidup sesuai nilai yang kamu yakini? Untuk berkontribusi dalam hal yang kamu pedulikan? Maka kamu mulai membentuk hidupmu dengan arah yang lebih jernih. Uang tetap penting, tapi bukan segalanya. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang sangat ambisius ingin kaya. Dia bekerja 14 jam sehari, mengabaikan keluarga, makan sembarangan, tidak pernah berlibur. Setelah 10 tahun, uangnya memang banyak. Tapi anaknya tak mengenalnya, istrinya menjauh, dan kesehatannya menurun. Apakah ia berhasil? Tentu saja tidak. Karena dia menjadikan uang sebagai tujuan, bukan alat. Sebaliknya, ada orang yang memiliki penghasilan biasa saja, namun mengatur hidupnya dengan bijak. Ia punya waktu untuk anak-anaknya. Ia menjaga kesehatan. Ia tahu kapan harus bekerja keras, dan kapan harus beristirahat. Hidupnya seimbang. Dan uang yang ia miliki, meski tidak sebanyak orang pertama, digunakan untuk menciptakan hidup yang bermakna. Mindset ini tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini lebih luas daripada sekadar saldo rekening. Kesadaran bahwa makna hidup tidak bisa dibeli, tapi bisa didukung oleh uang jika kita memakainya dengan bijak. Maka mulai sekarang, setiap kali kamu memikirkan soal uang, tanyakan satu hal sederhana. Untuk apa? Jika kamu tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan jujur, maka kamu sedang berjalan tanpa arah, hanya mengikuti arus, berharap uang akan membuat segalanya lebih baik. Padahal uang tanpa arah hanya akan mempercepat kita menuju kehampaan. Mindset kedua, kebebasan finansial bukan tentang kaya, tapi tentang pilihan. Ketika kita mendengar istilah kebebasan finansial, bayangan yang langsung muncul di kepala banyak orang biasanya adalah rumah mewah, mobil mahal, rekening dengan angka yang panjang, dan gaya hidup serba glamor.
Seolah-olah kebebasan finansial itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang super kaya. Tapi sesungguhnya, pemahaman itu keliru. Sangat keliru. Kebebasan finansial sejatinya bukan tentang seberapa besar uang yang kamu miliki, tapi seberapa besar kendalimu atas hidupmu sendiri. Seberapa bebas kamu mengambil keputusan tanpa dikekang oleh tekanan ekonomi. Seberapa tenang kamu bisa tidur di malam hari tanpa dikejar tagihan. Seberapa lapang kamu bisa mengatakan, tidak, pada sesuatu yang tidak sesuai nilai hidupmu, tanpa takut kehilangan sumber penghasilan. Mari kita bayangkan dua orang. Yang pertama adalah seorang pengusaha sukses. Penghasilannya ratusan juta setiap bulan. Tapi ia memiliki gaya hidup yang sangat tinggi. Cicilan rumah mewah, kartu kredit dengan limit besar yang selalu terpakai penuh, mobil sport, dan pergaulan sosial yang mengharuskan dirinya terus tampil sempurna. Setiap bulan ia bekerja keras hanya untuk mempertahankan semua itu. Jika ia berhenti 1 bulan saja, keuangannya bisa berantakan. Orang kedua adalah seorang karyawan biasa. Penghasilannya tidak besar, tetapi ia hidup sederhana, tidak punya utang konsumtif, punya tabungan darurat, dan bisa mengambil cuti tanpa rasa bersalah karena tidak takut kehilangan gaji harian. Ia punya waktu untuk keluarganya. Ia bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan minatnya, tanpa terjebak dalam karir yang menyiksa. Sekarang, siapa yang lebih bebas secara finansial? Jawabannya adalah orang kedua. Karena kebebasan bukan soal angka. Bebas berarti punya kendali. Bebas berarti tidak takut kehilangan, karena kamu tidak bergantung pada hal yang rapuh. Mindset ini penting untuk dipahami, karena banyak orang hari ini justru terjebak dalam penjara emas. Mereka terlihat kaya, hidup mewah, tapi sebenarnya tidak bebas. Semua keputusan hidup mereka dipengaruhi oleh tagihan, cicilan, dan tekanan sosial. Mereka tidak bisa berkata tidak, karena uang memaksa mereka untuk terus berkata ya. Kebebasan finansial bisa diraih oleh siapapun, bahkan dengan penghasilan yang tidak terlalu besar, selama kamu bisa mengatur pengeluaran, membatasi gaya hidup, dan membangun cadangan keuangan. Bahkan lebih dari itu, kebebasan finansial bisa dimulai dari cara berpikirmu. Jika kamu selalu berpikir bahwa kamu harus kaya dulu baru bisa bahagia, maka kamu akan menunda kebahagiaan selamanya. Tapi jika kamu mulai mengatur uangmu agar bisa memilih jalan hidup yang kamu inginkan, kamu sudah selangkah lebih dekat pada kebebasan. Contohnya sederhana. Seseorang yang bisa memilih untuk berhenti dari pekerjaan toksik karena dia punya dana darurat selama 6 bulan, jauh lebih bebas dibanding orang yang bergaji 2 kali lipat tapi harus bertahan dalam lingkungan kerja yang menyiksa karena tidak punya pilihan. Inilah sebabnya mindset kedua ini sangat penting. Karena ia membuka mata kita bahwa kebebasan finansial bukanlah tujuan akhir yang mahal dan mewah. Ia adalah proses menyeimbangkan antara penghasilan, pengeluaran, dan pilihan hidup yang sesuai dengan nilai pribadi. Lalu bagaimana cara mencapainya? Pertama, sadari gaya hidupmu. Apakah kamu membeli sesuatu karena memang butuh? Atau karena ingin terlihat seperti orang lain? Gaya hidup yang dibangun atas dasar pembandingan sosial tidak akan pernah habis. Selalu ada orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih mewah. Jika kamu terus mengejar mereka, kamu akan kelelahan, dan pada akhirnya kehilangan arah hidupmu sendiri. Kedua, mulailah membangun pondasi keuangan yang kuat. Miliki dana darurat, hindari utang konsumtif, dan belajar mengelola uang dengan disiplin. Semua ini bukan hal instan, tapi langkah-langkah kecil yang dilakukan konsisten akan mengarah pada kebebasan. Ketiga, belajarlah berkata tidak. Tidak pada gaya hidup yang tidak kamu butuhkan. Tidak pada tekanan sosial yang memaksamu untuk boros. Dan tidak pada pekerjaan atau peluang yang merusak nilai hidupmu. Kebebasan sejati datang dari kemampuan untuk menolak. Keempat, sadari bahwa pilihan yang kamu ambil hari ini akan menentukan seberapa bebas kamu di masa depan. Jika kamu memilih untuk terus mengejar uang tanpa henti, kamu bisa saja berhasil secara materi, tapi kamu mungkin akan kehilangan kebebasan yang sesungguhnya. Tapi jika kamu memilih jalan yang seimbang, kamu akan membangun hidup yang tidak hanya cukup secara finansial, tapi juga damai secara batin. Orang-orang yang benar-benar merdeka secara finansial biasanya terlihat sederhana. Mereka tidak perlu memamerkan apa yang mereka punya. Mereka tidak perlu mengunggah segalanya ke media sosial. Karena kebebasan mereka bukan untuk dipamerkan,
tapi untuk dirasakan. Mindset ini memang butuh waktu untuk dipahami. Kita hidup dalam budaya yang menilai kesuksesan dari seberapa kaya seseorang. Tapi jika kamu mau mengambil waktu untuk berpikir lebih dalam, kamu akan menemukan bahwa yang paling berharga dalam hidup bukanlah harta, tapi kemampuan untuk memilih jalan hidup yang kamu yakini. Dan pilihan itu hanya bisa kamu miliki jika kamu punya kebebasan. Mindset ketiga, uang bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Coba bayangkan sebuah roda yang terus berputar, dan kamu berada di dalamnya. Setiap hari kamu harus berlari agar tidak tertinggal, agar tetap bisa bertahan di dalam putaran itu. Pagi kamu bangun, berangkat kerja, menghabiskan waktu dan tenaga demi mendapatkan uang. Malam kamu pulang dalam keadaan lelah, hanya untuk mengulangnya lagi keesokan harinya. Ini adalah gambaran kehidupan kebanyakan orang. Mereka bekerja untuk uang. Tapi, bagaimana jika kamu bisa membalikan keadaan? Bagaimana jika roda itu tetap berputar? Tapi kali ini bukan kamu yang mendorongnya, melainkan uangmu yang mendorong roda hidupmu? Inilah esensi dari mindset ketiga. Uang seharusnya bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Mindset ini sangat penting, karena selama kamu hanya bekerja demi uang, kamu akan terus terjebak dalam siklus yang melelahkan. Kamu bisa kaya, tapi kamu tidak pernah benar-benar bebas. Kamu bisa punya banyak penghasilan, tapi jika semuanya bergantung pada kehadiran fisikmu, waktu dan tenaga yang kamu tukar dengan uang, maka kamu tetap berada dalam tekanan yang sama. Uang yang bekerja untukmu berarti kamu menempatkan uang di posisi yang aktif. Uang bukan hanya disimpan, tapi diberdayakan. Ia menghasilkan, ia tumbuh, dan ia memberi manfaat bahkan saat kamu tidur, istirahat, atau liburan. Konsep ini sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi jarang disadari secara mendalam. Salah satu bentuk paling sederhana dari uang yang bekerja untukmu adalah investasi. Saat kamu menempatkan sebagian penghasilanmu dalam instrumen yang tepat, seperti tanah, properti, usaha, logam mulia, atau produk keuangan yang kamu pahami, uang itu mulai berkembang sendiri. Tentu, ini bukan berarti kamu harus menjadi ahli keuangan. Yang kamu butuhkan adalah pemahaman dasar. Jangan biarkan uang hanya mengendap di tempat yang tidak produktif. Uang yang diam adalah uang yang mati. Dan uang yang mati tidak akan pernah membantumu keluar dari tekanan ekonomi. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan ada dua orang dengan penghasilan yang sama, 1 juta rupiah per minggu. Orang pertama menggunakan semua uangnya untuk kebutuhan sehari-hari tanpa sisa. Orang kedua, dengan pengaturan hidup yang lebih hemat, menyisihkan 200.000 setiap minggunya untuk diinvestasikan. Setelah 1 tahun, orang pertama tetap berada di tempat yang sama. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan. Orang kedua mungkin belum kaya, tapi ia telah membangun kebiasaan, membentuk pondasi, dan mulai melihat hasil dari uang yang tumbuh sendiri. 10 tahun kemudian, perbedaannya akan sangat jauh. Inilah yang dimaksud dengan uang bekerja untukmu. Ia bukan sekadar penghasilan pasif. Ia adalah cara berpikir yang membuatmu sadar bahwa waktu hidupmu terbatas. Tapi uang bisa terus bekerja tanpa batas jika kamu arahkan dengan benar. Namun, banyak orang ragu memulai. Mereka takut kehilangan. Mereka berpikir investasi hanya untuk orang kaya. Mereka menunggu, nanti, saat penghasilan sudah besar. Padahal yang benar justru sebaliknya. Kamu belajar menggerakkan uang justru dari nominal kecil, dari kesalahan kecil, agar kamu tidak melakukan kesalahan besar saat punya uang banyak. Mindset ini juga berlaku dalam bentuk lain. Misalnya dengan membangun usaha kecil yang bisa berjalan tanpa kamu harus hadir setiap waktu. Atau menulis buku yang terus menghasilkan royalti. Atau menciptakan produk digital, seperti kursus daring, yang bisa dibeli orang tanpa kamu harus mengajar langsung. Semua itu adalah bentuk uang yang bekerja untukmu. Kuncinya adalah menciptakan sesuatu yang tetap berjalan bahkan saat kamu berhenti. Karena jika hidupmu bergantung sepenuhnya pada kehadiran fisikmu, kamu tidak akan pernah benar-benar bebas. Akan selalu ada batas. Akan selalu ada rasa lelah yang tidak bisa kamu bayar dengan gaji. Bayangkan jika kamu sakit selama 2 bulan. Jika kamu tidak bisa bekerja, maka tidak ada penghasilan. Disitulah sistemmu diuji. Dan jika kamu belum menyiapkan sistem keuangan yang bisa bekerja sendiri, kamu akan runtuh di saat seperti itu. Tentu, membangun sistem ini tidak mudah.
Perlu waktu, perlu belajar, dan perlu keberanian. Tapi semua itu bisa dimulai dari hal kecil. Mulai dari satu keputusan sederhana, menyisihkan sebagian dari penghasilanmu untuk hal yang produktif. Bukan untuk foya-foya, bukan untuk pamer, tapi untuk membangun pondasi masa depan. Mindset ini bukan tentang cepat kaya. Justru ia mengajarkan kesabaran. Karena hasil dari uang yang bekerja untukmu tidak langsung terasa. Tapi seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak lagi bekerja karena harus, tapi karena ingin. Kamu tidak lagi terjebak dalam tekanan ekonomi, tapi punya ruang untuk memilih. Dan inilah bentuk kebebasan yang paling nyata. Saat kamu bisa berhenti, tapi hidupmu tetap berjalan. Saat kamu bisa istirahat, tapi penghasilan tetap datang. Saat kamu bisa fokus pada hal yang kamu cintai, bukan sekadar bertahan hidup. Mindset ini mungkin terasa jauh bagi sebagian orang. Tapi percayalah, ia dimulai dari perubahan kecil. Dari cara kamu mengelola uang hari ini. Dari cara kamu melihat pengeluaranmu. Dari pilihan-pilihan kecil yang kamu buat setiap kali menerima gaji atau keuntungan. Uang tidak akan pernah bekerja untukmu jika kamu terus memanjakan keinginan jangka pendek. Tapi uang bisa menjadi pekerja terbaikmu jika kamu mau sedikit menundukkan ego dan berpikir jangka panjang. Karena pada akhirnya, kamu bisa saja lelah bekerja, tapi uang tidak pernah lelah. Ia bisa bekerja tanpa istirahat. Ia bisa bertumbuh tanpa batas. Dan jika kamu memahaminya sejak sekarang, hidupmu tidak hanya akan lebih tenang, tapi juga lebih bijak. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang, kita terbiasa mendapatkan sesuatu secara instan. Makanan cepat saji, layanan antar dalam hitungan menit, hiburan yang bisa diklik kapan saja, dan belanja online yang hanya butuh satu sentuhan jari. Kita terbiasa dengan kenyamanan. Kita terbiasa dengan keinginan yang langsung terpenuhi. Tapi justru disitulah letak jebakannya. Menunda kepuasan, atau dalam istilah sederhana, bersabar, adalah kekuatan finansial yang semakin langka namun semakin penting. Seseorang yang mampu menunda kesenangan sesaat demi hasil yang lebih besar di masa depan, adalah orang yang sedang membangun benteng kekayaan yang kokoh dan tahan lama. Mari kita mulai dari sebuah eksperimen terkenal, tes marshmallow. Sekelompok anak kecil diberi satu buah permen marshmallow dan diberi pilihan. Mereka boleh memakannya sekarang, atau menunggu beberapa menit dan mendapatkan dua. Sebagian besar anak-anak tidak sabar, langsung memakan permen itu. Tapi beberapa anak berhasil menahan diri, menunggu dengan sabar, dan akhirnya mendapatkan hadiah yang lebih besar. Beberapa tahun kemudian, para peneliti menemukan bahwa anak-anak yang mampu menahan diri itu tumbuh menjadi pribadi yang lebih stabil, lebih sukses, dan memiliki kehidupan yang lebih baik secara keseluruhan. Apa yang membuat mereka berbeda? Kemampuan menunda kepuasan. Dan ini bukan hanya berlaku dalam eksperimen, tapi juga dalam kehidupan nyata, terutama dalam hal keuangan. Orang yang tidak bisa menahan diri akan selalu tergoda untuk memuaskan keinginannya saat itu juga. Lihat diskon, langsung beli. Lihat barang baru, langsung gesek kartu. Lihat orang lain beli sesuatu, langsung ingin punya juga. Akibatnya, uang habis, tabungan nol, dan masa depan tak pernah sempat dipikirkan. Sebaliknya, orang yang bisa berkata, nanti saja, saya tidak butuh sekarang, atau lebih baik saya simpan uang ini, memiliki kekuatan yang jarang dimiliki orang lain. Mereka tidak hidup untuk memamerkan kekayaan, tapi untuk membangun kekuatan. Mereka tidak ikut lomba gaya hidup, tapi sedang mempersiapkan kemenangan jangka panjang. Contoh sederhana, dua orang dengan penghasilan yang sama, 2 juta rupiah per minggu. Orang pertama langsung menghabiskan semuanya untuk makan mahal, baju baru, nongkrong, dan cicilan barang-barang konsumtif. Setiap minggu hidupnya senang, tapi tanpa arah. Orang kedua memilih hidup lebih sederhana. Ia tetap menikmati hidup, tapi tahu batas. Ia menunda keinginan membeli barang-barang yang belum perlu. Uang sisanya ia tabung atau investasikan. Dalam 1 tahun, hasilnya mulai terlihat. Ia bisa punya dana darurat, bisa liburan tanpa utang, bahkan bisa mulai membangun usaha kecil-kecilan. Dan yang paling penting, ia punya ketenangan. Karena orang yang menunda kesenangan sesaat, biasanya akan menikmati ketenangan yang lebih panjang. Menunda kepuasan bukan berarti menyiksa diri.
Bukan berarti hidup pelit atau tidak menikmati hidup. Tapi artinya kamu tahu mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya dorongan sesaat. Kamu tahu bahwa membeli sesuatu hari ini bukan selalu solusi untuk rasa bosan, stres, atau keinginan membuktikan diri. Zaman sekarang, tekanan sosial sangat besar. Melalui media sosial, kita seolah dituntut untuk selalu tampil bahagia, sukses, dan bergaya. Kita lihat teman liburan ke luar negeri, kita jadi ingin. Kita lihat influencer beli mobil baru, kita jadi tergoda. Tapi kita lupa, apa yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari hidup mereka, dan bisa jadi dibeli dengan cicilan, utang, atau tekanan yang tidak kita ketahui. Inilah mengapa orang yang mampu menunda kepuasan adalah orang yang bermental kuat. Ia tidak mudah tergoda oleh apa yang ia lihat. Ia punya prinsip. Ia tahu apa yang ia tuju. Ia tidak takut terlihat biasa saja hari ini, karena ia sedang membangun sesuatu yang luar biasa untuk masa depan. Dan menunda kepuasan ini adalah akar dari semua strategi finansial yang sehat. Menabung adalah bentuk menunda kepuasan. Berinvestasi juga begitu. Bahkan belajar tentang keuangan pun butuh waktu dan kesabaran. Semua itu akan terasa berat bagi orang yang pikirannya selalu ingin cepat, instan, dan langsung terlihat hasilnya. Tapi bagi kamu yang bisa sabar, bisa berpikir jangka panjang, dan tidak mudah terbawa arus, maka kamu sedang menanam benih kekuatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu sedang menyiapkan masa depan yang lebih tenang, lebih stabil, dan lebih membahagiakan. Karena sesungguhnya, kebahagiaan jangka panjang tidak datang dari banyaknya barang yang kamu punya, tapi dari sedikitnya penyesalan yang kamu rasakan. Dan salah satu penyesalan terbesar dalam hidup manusia adalah, kenapa dulu saya tidak lebih sabar? Kenapa saya terlalu tergesa-gesa? Jika hari ini kamu bisa menunda keinginan membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting, kamu bukan sedang kalah, tapi sedang menang dalam senyap. Kamu sedang mencicil ketenangan. Dan itu adalah investasi terbaik dalam hidup ini. Banyak orang merasa tidak pernah cukup, padahal penghasilannya terus meningkat setiap tahun. Anehnya, meski gaji naik, tabungan tetap tipis. Meski pendapatan lebih besar dari sebelumnya, utangnya juga ikut membesar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana, tapi dalam, karena mereka hidup di atas gaya, bukan di bawah kemampuan. Inilah kesalahan finansial paling umum yang hampir semua orang pernah lakukan, dan sebagian besar bahkan tidak menyadarinya. Setiap kali penghasilan naik, gaya hidup juga ikut naik. Dulu naik motor, sekarang harus mobil. Dulu cukup makan di rumah, sekarang harus setiap pekan di restoran. Dulu handphone biasa, sekarang harus yang terbaru, walaupun yang lama masih berfungsi sempurna. Akibatnya, tidak ada ruang bernapas dalam keuangan. Semuanya habis untuk memenuhi standar hidup yang ditentukan oleh ego dan lingkungan sekitar. Mindset hidup di bawah kemampuan berarti kamu secara sadar memilih untuk hidup lebih hemat daripada yang sebenarnya kamu bisa. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu punya tujuan. Bukan karena kamu pelit, tapi karena kamu berpikir panjang. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa. Coba bayangkan dua orang dengan penghasilan yang sama, 10 juta per bulan. Orang pertama hidup persis sesuai penghasilannya. Rumah kontrakan di lokasi mahal, mobil kredit, nongkrong setiap akhir pekan, dan barang-barang bermerek. Setiap bulan penghasilannya habis, bahkan terkadang kurang. Orang kedua memilih hidup lebih sederhana. Ia menyewa rumah lebih kecil tapi nyaman, memakai kendaraan yang sudah lunas, dan makan di rumah lebih sering. Dari 10 juta, ia hanya menggunakan 6 juta untuk kebutuhan, dan menyimpan 4 juta sisanya. Setelah 5 tahun, bedanya sudah sangat jauh. Yang satu tetap dalam tekanan, yang lain mulai merdeka. Hidup di bawah kemampuan bukan berarti kamu tidak boleh menikmati hasil kerja keras. Tentu saja boleh. Tapi semua ada waktunya. Kamu harus tahu kapan menikmati dan kapan menahan. Karena jika kamu terlalu cepat menaikkan gaya hidup, maka kamu akan terjebak dalam ilusi bahwa semua itu adalah kebutuhan. Padahal seringkali itu hanya keinginan yang dibungkus dengan pembenaran. Coba lihat orang-orang yang tampaknya hidup glamor. Banyak dari mereka yang sebenarnya hidup dari pinjaman. Mereka tampil, wah, di luar, tapi hatinya penuh kecemasan. Cicilan menumpuk,
tekanan sosial tinggi, dan ketenangan hilang. Mereka terus berlari, bukan untuk mengejar mimpi, tapi untuk menutupi gaya hidup. Sebaliknya, ada orang-orang yang tampak biasa saja, tapi ternyata memiliki tabungan besar, investasi jalan, bahkan bisnis yang diam-diam tumbuh. Mereka tidak terlihat kaya, tapi hidupnya tenang. Mereka tidak harus membuktikan apa-apa kepada dunia, karena tujuan mereka bukan pamer, tapi damai. Inilah inti dari hidup di bawah kemampuan. Kamu belajar menundukkan ego. Kamu tahu bahwa ukuran kebahagiaan bukanlah seberapa banyak barang yang kamu punya, tapi seberapa tenang hati dan pikiranmu. Kamu tidak perlu ikut tren jika tren itu justru menjebak. Kamu tidak perlu tampil mewah jika itu hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang yang tidak peduli pada hidupmu. Mindset ini juga memberi kamu ruang untuk bersiap menghadapi masa sulit. Karena kamu hidup di bawah kemampuan, maka ketika ada krisis, kamu punya cadangan. Kamu tidak panik ketika penghasilan turun. Kamu tidak kalang kabut ketika ada pengeluaran mendadak. Kamu punya bantalan yang melindungi. Hidup di bawah kemampuan bukan berarti kamu tidak boleh naik kelas. Tentu boleh, bahkan harus. Tapi naik kelas itu harus seiring dengan kestabilan keuanganmu. Jangan naik gaya dulu, baru mencari uangnya belakangan. Itu seperti membangun rumah mulai dari atap, padahal pondasinya belum ada. Ketika kamu memiliki mindset ini, kamu mulai merasa cukup. Kamu mulai bisa bersyukur atas hal-hal sederhana. Kamu tidak lagi tergoda untuk selalu membeli yang baru, karena kamu tahu barang lama pun masih bisa berfungsi. Kamu tidak lagi tergesa-gesa dalam menghabiskan uang, karena kamu mulai mencintai proses menumbuhkannya. Dan yang paling penting, kamu mulai menyadari bahwa uang bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dimanfaatkan. Bahwa hidup tenang jauh lebih berharga daripada hidup mewah tapi penuh tekanan. Bahwa kemampuan menahan diri adalah bentuk kecerdasan yang jarang dipuji, tapi sangat dibutuhkan. Coba kamu lihat orang-orang yang benar-benar mapan. Banyak dari mereka hidup dengan sangat sederhana. Mereka tidak mencolok, tidak suka pamer. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada sistem keuangan yang kuat. Karena mereka tahu, hidup bukan soal terlihat hebat di mata orang lain, tapi soal nyaman di hati sendiri. Jadi, jika hari ini kamu punya penghasilan yang lebih dari cukup, jangan buru-buru menaikkan gaya hidup. Gunakan momen itu untuk membangun fondasi. Simpan lebih banyak. Investasikan lebih bijak. Persiapkan masa depan lebih kuat. Dan tetaplah hidup sederhana, bukan karena kamu harus, tapi karena kamu bisa memilih untuk lebih bijak. Banyak orang terobsesi untuk mendapatkan hasil besar. Mereka ingin cepat kaya, ingin melihat uangnya berkembang pesat, ingin segera lepas dari tekanan keuangan. Maka mereka pun mencari jalan pintas. Ada yang mencoba bisnis tanpa pengalaman, ada yang menaruh semua uangnya di satu tempat, dan ada pula yang tergoda dengan janji-janji manis pengganda uang dalam waktu singkat. Sayangnya, semua itu berangkat dari mindset yang keliru. Mereka terlalu fokus pada hasil, tapi lupa pada risiko. Mereka ingin menang besar, tapi tidak siap jika kalah. Inilah yang sering membuat banyak orang terpuruk, bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena mereka tidak hati-hati. Mindset keuangan yang sehat justru mengajarkan hal sebaliknya. Kelola risikomu dulu, baru pikirkan untung. Orang-orang yang bertahan lama dalam dunia keuangan, entah itu bisnis, investasi, atau kehidupan pribadi, adalah mereka yang tahu bagaimana meminimalkan kerugian lebih dulu, baru mencari keuntungan. Mengelola risiko bukan berarti kamu pengecut. Bukan berarti kamu takut mencoba. Tapi kamu sadar bahwa semua keputusan finansial memiliki potensi kerugian. Maka kamu bersiap. Kamu membuat rencana cadangan. Kamu tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Kamu menyiapkan payung bahkan saat langit masih cerah. Bayangkan seseorang yang baru belajar investasi, lalu langsung menaruh seluruh tabungannya ke satu instrumen yang belum ia pahami. Ia hanya tergoda karena katanya bisa untung besar. Ketika pasar berubah, ia panik. Uangnya turun, dan karena tidak paham, ia buru-buru menarik semuanya dalam kondisi rugi. Bukan hanya uangnya yang hilang, tapi semangat dan kepercayaannya pun hancur. Berbeda dengan orang yang berpikir jangka panjang dan bijak dalam mengelola risiko. Ia mulai dari nominal kecil, belajar perlahan, menyebar dana ke beberapa tempat. Ia tahu mungkin tidak akan langsung untung besar,
Tapi ia memastikan kerugiannya tidak akan menghancurkan. Ia bermain aman, bukan karena takut, tapi karena ia paham, dalam dunia keuangan, yang bertahan adalah yang tidak terburu-buru. Mengelola risiko juga berarti kamu tidak mudah tergoda. Kamu tahu bahwa setiap kali ada yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat, hampir pasti ada risiko besar yang tersembunyi. Maka kamu berpikir 2 kali. Kamu belajar bertanya, apa ruginya kalau ini gagal? Sebelum kamu bertanya, berapa untungnya kalau ini berhasil? Banyak orang gagal bukan karena salah strategi, tapi karena mereka melupakan sisi terpenting dari semua pengambilan keputusan, perlindungan. Sama seperti membangun rumah, kamu tidak hanya fokus pada desain cantik dan ukuran besar. Kamu juga harus memastikan fondasinya kuat, atapnya kokoh, dan temboknya tahan angin. Itulah mengelola risiko. Dan ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tidak tahu kapan akan sakit, kapan pekerjaanmu berhenti, kapan krisis datang. Maka kamu perlu dana darurat. Kamu perlu asuransi yang sesuai. Kamu perlu cadangan rencana jika skenario terburuk terjadi. Semua ini mungkin tidak terlihat keren. Tidak akan membuatmu dipuji. Tapi ketika badai datang, kamu yang akan tetap berdiri saat orang lain jatuh satu persatu. Mindset ini penting untuk kamu miliki karena hidup bukan soal menang cepat, tapi soal bertahan lama. Banyak orang yang cepat naik, tapi juga cepat jatuh. Tapi orang yang pelan, hati-hati, dan selalu mengelola risikonya, justru bisa terus naik sedikit demi sedikit, dan yang paling penting, tidak mudah tergelincir. Mengelola risiko juga membuat kamu lebih tenang. Karena kamu tahu, apapun yang terjadi, kamu sudah siap. Kamu tidak panik ketika harga pasar turun. Kamu tidak takut ketika penghasilan terganggu. Karena kamu sudah menyiapkan bantalan. Kamu sudah mengantisipasi. Kamu tidak mengandalkan keberuntungan, tapi perhitungan. Ingatlah bahwa tujuan utama dari pengelolaan keuangan bukan untuk cepat kaya, tapi untuk bisa tidur nyenyak di malam hari. Dan tidur nyenyak hanya bisa terjadi jika kamu tahu bahwa keuanganmu aman. Bukan karena kamu punya uang banyak, tapi karena kamu tahu cara melindunginya. Orang yang bijak dalam finansial akan selalu menanyakan satu hal sebelum membuat keputusan besar. Jika semuanya tidak berjalan sesuai harapan, apa yang akan saya lakukan? Jika ia bisa menjawab pertanyaan itu dengan tenang, maka ia siap. Tapi jika tidak, sebaiknya ia tunggu dan belajar lebih banyak dulu. Karena di dunia ini, bukan hanya mereka yang berani yang menang, tapi mereka yang hati-hati dan berpikir panjang. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa jika ingin sukses, maka kita harus kerja keras. Bangun pagi, pulang malam. Keringat adalah bukti pengorbanan. Semakin lelah kamu, semakin besar peluangmu untuk berhasil. Itu yang kita dengar dari orang tua, guru, bahkan dari lingkungan sosial kita. Dan tentu saja, kerja keras itu penting. Tapi, kerja keras saja tidak cukup. Di zaman sekarang, kerja keras tanpa arah, tanpa strategi, dan tanpa evaluasi, justru bisa membawa kamu ke dalam kelelahan yang tidak membuahkan hasil. Seperti orang yang mendayung perahu dengan sangat kuat, tapi salah arah. Seberapapun keras usahamu, kamu akan semakin jauh dari tujuan jika kamu tidak tahu kemana kamu mengayuh. Inilah sebabnya mengapa mindset ini menjadi sangat penting. Kamu harus mulai bekerja dengan cerdas, bukan hanya dengan keras. Kerja cerdas bukan berarti malas atau mencari jalan pintas. Bukan berarti kamu menghindari usaha. Tapi kerja cerdas adalah tentang mengelola tenaga, waktu, dan pikiranmu ke arah yang paling tepat dan berdampak. Mari kita ambil ilustrasi sederhana. 2 orang sama-sama membuka warung makan. Yang satu bangun pagi-pagi sekali, mengurus semua sendiri, dari belanja, masak, melayani pelanggan, hingga bersih-bersih. Ia bekerja sangat keras, bahkan hampir tidak punya waktu untuk istirahat. Tapi penghasilannya stagnan. Usahanya tidak berkembang. Orang kedua juga bekerja keras, tapi ia mulai menganalisis. Ia melihat menu mana yang paling laris, dan mulai fokus di situ. Ia mulai mencatat pengeluaran dengan rapi, agar tahu mana yang bisa dipangkas. Ia mulai mempercayakan bagian-bagian kecil kepada orang lain, agar bisa fokus pada pengembangan. Ia belajar pemasaran secara daring, mulai memanfaatkan media sosial, dan perlahan pelanggannya bertambah. Dalam 5 tahun,
Warung pertama tetap seperti semula, sibuk, padat, tapi tidak bertumbuh. Warung kedua mungkin tidak terlalu sibuk secara fisik, tapi secara bisnis sudah jauh lebih maju. Itulah bedanya kerja keras dan kerja cerdas. Kerja cerdas adalah kemampuan untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah cara saya saat ini benar? Apakah ini arah terbaik? Apakah ada cara yang lebih efektif? Banyak orang terlalu sibuk mengejar penghasilan, sampai tidak sempat berpikir bagaimana cara membuat penghasilannya lebih efisien. Bahkan dalam dunia kerja profesional, hal ini sangat nyata. Seorang karyawan yang terus-menerus lembur belum tentu lebih produktif dari karyawan yang bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang singkat dengan strategi yang tepat. Kualitas pekerjaan lebih penting daripada jumlah jam kerja. Kerja cerdas juga berarti kamu berani menolak hal-hal yang tidak penting. Kamu tidak membuang waktu untuk hal yang tidak produktif. Kamu fokus. Kamu tahu apa yang harus dilakukan sekarang, dan apa yang bisa ditunda. Kamu punya prioritas. Sayangnya, banyak orang merasa bersalah jika tidak sibuk. Seolah-olah kesibukan adalah ukuran keberhasilan. Padahal, kesibukan yang tidak terarah hanyalah bentuk lain dari pelarian. Kamu merasa produktif, padahal hanya berpindah-pindah dari satu tugas ke tugas lain tanpa benar-benar membuat kemajuan. Kerja cerdas menuntut kamu untuk mengenal dirimu sendiri. Apa keahlianmu? Apa kelemahanmu? Apa potensi yang bisa kamu kembangkan? Jangan habiskan waktu mengerjakan hal yang bukan keahlianmu, jika kamu bisa mendelegasikannya atau belajar cara yang lebih efisien. Jangan takut untuk belajar hal baru, terutama yang bisa menghemat waktu dan meningkatkan hasil. Dalam hal keuangan, kerja cerdas juga berarti kamu tidak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Kamu berpikir bagaimana membuat satu usaha kecil, menabung untuk investasi, atau membangun aset yang bisa bertumbuh. Kamu tidak menghabiskan hidupmu hanya untuk menukar waktu dengan uang. Kerja keras memang penting di tahap awal. Ia membentuk disiplin, membangun karakter, dan memberi kamu fondasi. Tapi setelah fondasi terbentuk, kamu harus mulai membangun struktur. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan otot. Itu perlu strategi. Itu perlu rencana. Kerja cerdas juga berarti kamu tahu kapan harus berhenti. Berhenti bukan berarti menyerah, tapi istirahat untuk menilai. Kadang kita terlalu terpaku pada usaha yang tidak membawa hasil, hanya karena kita takut dianggap gagal. Padahal keberanian untuk mengevaluasi dan mengubah arah justru adalah bentuk kecerdasan. Cobalah sesekali tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah pekerjaan yang saya lakukan hari ini benar-benar mendekatkan saya pada tujuan? Atau saya hanya mengisi waktu agar merasa sibuk? Karena hidup bukan soal terlihat lelah, tapi soal bergerak ke arah yang benar. Maka, jika kamu merasa hidupmu terlalu padat tapi tidak maju-maju, bisa jadi kamu perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk berpikir. Untuk mengatur ulang strategi. Untuk memilih jalan yang lebih lurus, bukan sekadar jalan yang ramai. Ingatlah, kerja keras itu mulia. Tapi kerja cerdas adalah seni. Dan ketika kamu mampu menggabungkan keduanya, maka kamu sedang membuka pintu menuju pencapaian yang lebih tinggi, tanpa harus mengorbankan dirimu sendiri di tengah perjalanan. Setiap hari, kita bangun pagi, memulai aktivitas, dan menghabiskan waktu hingga malam. Lalu kita ulangi lagi keesokan harinya. Begitu terus, hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Kita terbiasa menjalani hidup dengan pola yang sama, kadang tanpa sadar sedang menukar hal paling berharga dalam hidup kita, waktu, demi sesuatu yang sebenarnya bisa dicari kembali, uang. Tapi waktu, sekali hilang, tidak bisa kembali. Uang bisa dicari. Uang bisa ditabung, bisa dikembangkan, bahkan bisa diwariskan. Tapi waktu tidak bisa ditambah. Ia terus berjalan, tanpa kompromi, tanpa bisa dihentikan. Inilah sebabnya mengapa mindset ini sangat penting. Kamu harus mulai memahami bahwa waktu lebih berharga daripada uang. Banyak orang bekerja siang malam, bahkan rela mengorbankan hari libur, kesehatan, dan waktu bersama keluarga demi mengejar penghasilan. Mereka berpikir, nanti kalau sudah punya cukup uang, saya akan istirahat. Saya akan bahagia. Saya akan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang saya cintai. Masalahnya, nanti belum tentu datang. Dan kalaupun datang,
belum tentu kita masih diberi kesempatan. Pernahkah kamu melihat seseorang yang akhirnya sukses secara materi, tapi kesepian? Ia punya rumah besar, kendaraan mahal, dan saldo rekening yang menakjubkan. Tapi waktu sudah menggerus hubungannya dengan anak, pasangan, atau bahkan dirinya sendiri. Ia telah menukar terlalu banyak hal untuk mendapatkan uang. Dan sekarang, uang itu tidak bisa membeli kembali waktu yang telah hilang. Mindset menghargai waktu lebih dari uang akan mengubah cara kamu mengambil keputusan. Kamu mulai berpikir bukan hanya soal untung rugi secara materi, tapi juga secara waktu dan kehidupan. Kamu mulai menilai, apakah sesuatu layak dilakukan, bukan hanya dari nilainya, tapi dari berapa banyak waktumu yang harus dikorbankan. Contoh sederhana, jika kamu bisa membayar seseorang untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang memakan waktu berjam-jam, sementara kamu bisa menggunakan waktu itu untuk mengembangkan usaha atau berkumpul dengan keluarga, apakah itu bukan pilihan yang lebih bijak? Atau dalam hal pekerjaan, kamu mungkin menemukan tawaran kerja sampingan yang memberikan penghasilan tambahan, tapi akan mengambil seluruh akhir pekanmu. Jika kamu sedang butuh uang, itu bisa jadi pilihan. Tapi jika penghasilan utamamu sudah mencukupi dan waktu bersama keluarga adalah sesuatu yang langka, maka menolak tawaran itu bisa jadi keputusan terbaik dalam hidupmu. Pahami bahwa tidak semua uang harus dikejar. Ada uang yang datang dengan harga terlalu mahal, bukan dalam angka rupiah, tapi dalam bentuk waktu, energi, bahkan ketenangan hati. Orang yang menghargai waktu lebih dari uang adalah orang yang berani berkata, tidak, pada hal-hal yang tidak sejalan dengan prioritas hidupnya. Ia tahu bahwa produktif bukan berarti sibuk terus-menerus. Ia sadar bahwa waktu untuk beristirahat, merenung, dan bersama orang-orang tercinta juga merupakan bentuk investasi, bukan pemborosan. Mindset ini juga membuatmu lebih sadar untuk tidak membuang waktu pada hal yang tidak penting. Menghabiskan berjam-jam untuk hal-hal yang tidak membangun, hanya karena merasa ingin santai sebentar, bisa menjadi kebiasaan yang perlahan mencuri kesempatan besar dalam hidupmu. Santai itu penting, tapi harus disadari, bukan dijadikan pelarian. Sebaliknya, kamu bisa mulai mengganti konsumsi waktumu dengan hal-hal yang lebih berkualitas. Misalnya belajar hal baru, membaca, memperbaiki relasi, atau merenungkan arah hidupmu. Semua itu tidak langsung menghasilkan uang, tapi bisa menghasilkan perubahan besar dalam cara berpikirmu, dan itu adalah aset yang jauh lebih kuat dalam jangka panjang. Orang-orang yang benar-benar kaya adalah mereka yang punya kebebasan waktu. Mereka bisa memilih kapan bekerja, kapan istirahat, dan dengan siapa mereka ingin menghabiskan harinya. Mereka tidak harus meminta izin untuk mengambil cuti. Mereka tidak bergantung pada jam kerja orang lain. Dan mereka bisa menikmati hidup tanpa diburu tekanan. Dan hal itu tidak datang begitu saja. Mereka bisa sampai di titik itu karena sejak awal mereka menempatkan waktu sebagai aset utama. Mereka tidak menghabiskan waktu untuk mengejar setiap rupiah, tapi memilih cara yang paling efektif, efisien, dan bermakna. Jika hari ini kamu merasa terus sibuk tapi tidak merasa hidup, mungkin sudah waktunya bertanya, apakah saya benar-benar mengelola waktu saya dengan bijak? Apakah saya sedang membangun kehidupan yang saya inginkan? Atau hanya sedang mempertahankan ritme yang dipaksakan oleh tekanan ekonomi? Ingatlah, uang bisa habis dan dicari kembali. Tapi waktu yang hilang, tidak akan pernah bisa kamu tarik mundur. Jadi mulai sekarang, pikirkan bukan hanya tentang berapa banyak uang yang bisa kamu dapatkan, tapi juga berapa banyak waktu yang bisa kamu jaga. Karena kebebasan yang sesungguhnya bukan hanya punya banyak uang, tapi juga punya kendali atas waktumu sendiri. Dan itu hanya bisa terjadi jika kamu mulai menyadari bahwa waktu adalah aset paling mahal yang kamu miliki. Apa tujuan hidupmu? Pertanyaan ini mungkin terdengar berat. Tapi sesungguhnya pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi kompas dalam setiap keputusan finansial kita. Karena jika kita tidak tahu kemana arah hidup ini, maka sebanyak apapun uang yang kita kumpulkan, kita hanya akan berputar-putar di tempat yang sama, lelah, tapi tidak sampai. Banyak orang terjebak dalam pola hidup mengejar uang. Bangun pagi, bekerja keras, menyisihkan, menginvestasikan, lalu mengulanginya lagi. Dari tahun ke tahun, uang bertambah, saldo rekening naik, aset mulai terkumpul. Tapi, ada kekosongan yang perlahan menggerogoti. Sebab, tanpa sadar, mereka menempatkan uang sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat. Inilah kesalahan yang sering terjadi,
menjadikan uang sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Padahal uang bukanlah tujuan. Ia hanyalah alat, sebuah sarana, untuk mencapai hidup yang lebih bermakna, lebih bebas, lebih tenang, dan lebih sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Mari kita analogikan dengan perjalanan. Jika kamu bepergian ke suatu tempat, kamu pasti butuh kendaraan. Tapi kendaraan bukanlah tujuannya. Kamu tidak akan berkata, "Saya naik mobil agar bisa naik mobil lagi." Tujuannya adalah tempat yang ingin kamu tuju. Demikian juga dengan uang. Ia seperti kendaraan. Ia memudahkan kamu untuk sampai pada kehidupan yang kamu impikan. Tapi ia bukan tujuan utamanya. Masalahnya, banyak orang akhirnya hanya fokus memperbesar kendaraannya. Mereka terus bekerja agar bisa punya mobil yang lebih mahal, mesin yang lebih kencang, bodi yang lebih mewah. Tapi lupa bahwa kendaraan itu seharusnya membawa mereka ke suatu tempat. Jika kamu tidak tahu arah tujuanmu, maka kendaraan secanggih apapun tidak akan membawa kamu kemana-mana. Uang bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membeli kehangatan keluarga. Uang bisa membeli makanan mewah, tapi tidak bisa membeli rasa syukur dan kebersamaan di meja makan. Uang bisa membeli kasur empuk, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli kesehatan yang sejati. Uang bisa membiayai liburan jauh, tapi tidak bisa membeli kedamaian dalam pikiranmu. Inilah sebabnya kamu harus mulai menanamkan dalam dirimu, uang hanyalah alat. Ia penting, tapi bukan segala-galanya. Ia perlu dicari, tapi jangan sampai kamu kehilangan arah hidup demi mengejarnya. Mindset ini juga akan membantumu menghindari kecanduan materi. Karena banyak orang yang, setelah memiliki satu barang, ingin barang berikutnya yang lebih mahal. Setelah bisa liburan ke satu tempat, ingin tempat lain yang lebih eksklusif. Setelah punya satu rumah, ingin rumah lain yang lebih besar. Dan begitu seterusnya, tanpa ujung. Kamu seperti sedang mengisi ember yang bocor. Sebanyak apapun air yang kamu tuangkan, tidak akan pernah penuh. Karena yang bocor bukan embernya, tapi hatimu yang tak pernah merasa cukup. Dan ini terjadi ketika kamu menempatkan uang sebagai tujuan, bukan alat. Sebaliknya, jika kamu tahu apa arti hidup yang bermakna bagimu, kamu akan lebih bijak dalam menggunakan uang. Kamu tahu bahwa uang harus bekerja untuk mendukung nilai-nilai hidupmu. Jika keluargamu adalah hal yang paling penting, maka kamu akan gunakan uang untuk menciptakan waktu bersama mereka. Jika kebebasan adalah hal yang kamu hargai, maka kamu akan mengelola uang agar tidak terjebak dalam pekerjaan yang mengekang. Mindset ini juga akan membuat kamu lebih bijak dalam mengambil keputusan besar. Misalnya, memilih pekerjaan. Apakah kamu akan memilih pekerjaan dengan gaji besar tapi menyita seluruh waktumu dan menjauhkanmu dari orang-orang terdekat? Ataukah kamu akan memilih pekerjaan yang mungkin lebih kecil penghasilannya, tapi memberi kamu ruang untuk hidup, tumbuh, dan mencintai? Tidak ada jawaban mutlak. Tapi jika kamu tahu bahwa uang adalah alat, maka kamu akan lebih mampu membuat pilihan yang selaras dengan hidup yang ingin kamu jalani. Bahkan dalam berbagi, mindset ini sangat penting. Banyak orang merasa ragu untuk memberi, karena merasa masih butuh banyak uang untuk dirinya sendiri. Tapi ketika kamu sadar bahwa uang hanyalah alat, maka kamu tidak akan terlalu berat hati untuk berbagi. Karena kamu tahu, saat kamu menggunakan alat itu untuk menolong orang lain, kamu sedang memperbesar makna hidupmu sendiri. Kita tidak membawa uang saat lahir, dan tidak membawanya saat mati. Tapi apa yang kita lakukan dengan uang di tengah perjalanan itulah yang akan menentukan seberapa dalam dampak hidup kita. Jadi, mulai sekarang, berhentilah menempatkan uang di atas segalanya. Tempatkan dia di tanganku, bukan di hatimu. Jadikan dia alat, bukan tuan. Gunakan uang untuk mendekatkanmu pada tujuan hidup, bukan menjauhkanmu dari kebahagiaan sejati. Karena hidup yang bermakna bukan tentang berapa banyak uang yang kamu miliki, tapi tentang bagaimana kamu menggunakannya untuk menciptakan cerita yang layak dikenang. Banyak orang berpikir bahwa kekayaan hanya bisa diraih ketika penghasilan mereka besar. Mereka percaya bahwa orang-orang kaya adalah mereka yang memiliki gaji puluhan juta, bisnis besar, atau warisan berlimpah. Dan memang, penghasilan besar bisa membantu. Tapi apakah itu satu-satunya ukuran kaya? Ternyata, tidak. Karena dalam kehidupan nyata,
Ada orang yang penghasilannya besar tapi tetap merasa kekurangan. Ada yang punya usaha besar tapi setiap bulan dikejar utang. Bahkan ada yang rumahnya megah, mobilnya banyak, tapi hatinya terus dihantui kecemasan soal keuangan. Sementara di sisi lain, ada juga orang dengan penghasilan sederhana, tapi hidupnya damai, cukup, dan penuh syukur. Apa bedanya? Jawabannya ada pada satu kata, pengelolaan. Kaya bukan soal berapa banyak yang kamu punya, tapi soal seberapa baik kamu mengelola apa yang kamu punya. Karena tanpa pengelolaan yang bijak, sebesar apapun penghasilanmu, tetap akan bocor, habis, dan akhirnya menyisakan penyesalan. Bayangkan seseorang yang mendapatkan warisan 1 miliar rupiah. Tanpa ilmu, tanpa perencanaan, dan tanpa kendali diri, uang itu bisa habis dalam hitungan bulan. Satu demi satu keinginan yang selama ini dipendam akan meledak. Beli mobil, beli gadget terbaru, liburan mewah, traktir sana-sini. Semua terasa menyenangkan, hingga uang itu habis. Dan ketika sudah habis, barulah muncul kesadaran. Ternyata lebih sulit menjaga uang daripada mendapatkannya. Sebaliknya, orang yang memahami seni pengelolaan keuangan bisa membuat gaji 3 juta terasa cukup. Ia tahu mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Ia menyusun anggaran bulanan. Ia menyisihkan tabungan meskipun kecil. Ia tidak tergoda untuk mengikuti gaya hidup orang lain. Ia hidup sesuai kemampuan. Dan karena itu, ia merasakan ketenangan. Itulah mengapa mindset ini sangat penting untuk kamu tanamkan. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa kaya untuk hidup dengan layak dan bahagia. Kamu hanya perlu mengelola dengan cerdas apa yang kamu punya sekarang. Tidak ada salahnya bermimpi punya penghasilan besar. Tapi jangan menunggu kaya untuk mulai mengelola. Justru pengelolaan yang baik adalah pintu menuju kekayaan yang sesungguhnya. Mengelola berarti kamu punya kendali. Kamu tahu kemana uangmu pergi. Kamu tahu berapa yang kamu butuhkan, berapa yang kamu buang, dan berapa yang bisa kamu simpan. Kamu tidak hanya menjadi pekerja keras, tapi juga menjadi pemegang kendali atas arah hidupmu. Orang yang tidak bisa mengelola uang akan selalu merasa kurang. Berapapun jumlah yang dia dapat, akan selalu ada celah untuk dihabiskan. Gaya hidup akan terus naik, permintaan akan terus bertambah, dan tekanan akan terus meningkat. Tapi orang yang bisa mengelola, meskipun kecil, ia merasa cukup. Karena cukup itu bukan angka, tapi rasa. Kekayaan sejati bukanlah tentang angka di rekening, tapi tentang ketenangan dalam hati. Dan itu hanya bisa dicapai jika kamu mampu memisahkan antara ingin dan perlu. Jika kamu mampu berkata, cukup, ketika dunia terus berkata, kurang. Jika kamu mampu menunda kesenangan sesaat demi masa depan yang lebih kuat. Kemampuan mengelola juga mencakup bagaimana kamu memperlakukan uang. Apakah kamu menghormatinya? Apakah kamu mencatat pengeluaranmu? Apakah kamu punya perencanaan? Apakah kamu menyisihkan sebagian untuk investasi? Apakah kamu punya dana darurat? Atau kamu masih percaya bahwa semua itu nanti saja, kalau sudah punya uang banyak? Sungguh ironis. Karena justru orang yang berpikir, nanti kalau kaya baru belajar mengelola, adalah orang yang akan kesulitan mencapai kekayaan itu. Sedangkan orang yang berpikir, saya belajar mengelola dari sekarang, adalah orang yang sedang membangun kekayaannya, sedikit demi sedikit, tapi pasti. Sama seperti tanaman, uang pun perlu dirawat. Perlu disiplin, perhatian, dan tanggung jawab. Jika kamu tidak menyiraminya, tidak menjaganya dari hama gaya hidup, tidak menatanya dalam struktur keuangan yang sehat, maka ia akan layu dan mati. Tapi jika kamu merawatnya dengan baik, sekecil apapun jumlahnya, ia akan tumbuh. Dan pada waktunya, ia akan berbuah. Jadi mulai sekarang, berhentilah berfokus pada berapa penghasilanmu. Alihkan fokusmu pada bagaimana kamu memperlakukan penghasilan itu. Apakah kamu menghargainya? Apakah kamu bijak menggunakannya? Apakah kamu bisa memanfaatkannya untuk mendekatkan dirimu pada kehidupan yang kamu inginkan? Karena kaya bukan soal berapa banyak uang yang kamu punya hari ini, tapi soal seberapa besar kendalimu atas uang itu. Dan dalam kendali itulah, kebebasan finansial perlahan terbentuk, bukan dari keberuntungan, tapi dari kebiasaan.